pertanyaan yang kedua pada poin B, itu mengenai jelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap percobaan kedua jenis tersebut, baik itu dari alkalimetri dan asam basa. Hampir sama mengenai faktor penentu keberhasilan antara kedua hal tersebut. Saya akan membahas satu persatu mengenai faktor penentunya. Di sini pada poin pertama ialah faktor penentunya adalah sebuah larutan standar. Larutan yang standar yang digunakan pada titrasi asam basa dan alkalimetri itu harus menggunakan larutan standar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempunyai kemurnian yang tinggi, yang kedua, mempunyai rumus molekul yang pasti, yang ketiga, tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang, lalu yang keempat, larutannya harus bersifat stabil, kelima, mempunyai massa molekul relatif atau FR yang tinggi tetapi muatan ionnya rendah. Lalu faktor penentu lainnya ialah konsentrasi pada larutan tersebut. Itu apabila belum diketahui, maka kita harus memerlukan larutan baku atau larutan lainnya. Lalu faktor penentu yang ketiga ialah indikator yang digunakan itu tidak boleh terlalu banyak. Maksud tidak boleh digunakan terlalu banyak di sini ialah penambahan indikator itu diusahakan sedikit mungkin dapat dikatakan sebanyak 2 atau 3 tetes saja, dikarenakan itu untuk memperoleh ketepatan hasil titrasi, maka titik akhir dari titrasi tersebut dipilih sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Lalu faktor penentu lainnya ialah tepat saat melakukan proses titrasi. Di sini dapat kita ketahui apabila kita melakukan kesalahan itu apabila titik akhir titrasi tidak terlalu berimpit dengan titik ekuivalen dan mempunyai selisih. Faktor penentu lainnya ialah tepat pada saat pembuatan larutan, seperti pada saat penimbangan itu harus sesuai dengan massa yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Lalu faktor penentu selanjutnya ialah tepat dalam memperhatikan perubahan warna indikator. Perubahan warna indikator sangatlah berpengaruh pada saat proses titrasi. Apabila perubahan warna indikator tersebut berbeda dengan berdasarkan jurnal, maka dapat dipastikan bahwa percobaan tersebut ialah percobaan yang gagal. Baiklah, faktor penentu yang terakhir ialah kesalahan pada saat memilih indikator. Ini dapat dikatakan bahwa terjadi human error karena terdapat kesalahan pada saat melakukan pemilihan indikator pada saat ingin melakukan percobaan.